Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita diberi kesempatan merayakan kematian Kristus. Terima kasih tim First Worship pagi ini. Semua khotbah saya ada di lagu Anda ya. Saya tadi sempat bicara sama istri saya, padahal saya tidak confirm sama adik Tina. Tapi ketika kita ada dalam aliran roh yang sama, Tuhan akan taruh. Saudara, 30 menit ke depan kita bicara tentang sebenarnya ini masalah yang paling kontroversial. Selain kelahiran Kristus, maka yang paling kontroversial adalah peristiwa seputar penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Sejak semula, Iblis sangat tidak suka dengan rangkaian peristiwa ini. Maka kalau kita baca di Injil, sejak awal kebenaran ini berusaha untuk ditutup sedemikian rupa sehingga kita semua tidak dapat memahami dengan sempurna. Kenapa? Karena di peristiwa inilah anak domba itu meremukkan kepala ular. Itu yang ada di dalam nubuatan Musa sendiri. Dalam kitab Taurat Kejadian pasal 3 ayat 15, setelah Adam jatuh dalam dosa. Dan ini paling ditakuti oleh setan, sehingga setan kerap kali merampas, ingin merampas. Kalaupun tidak berhasil merampas, mengaburkan. Kalaupun tidak berhasil mengaburkan, membuat pragmatisme. Sehingga Paskah tidak perlu diagungkan, tidak perlu dirayakan, cenderung dikecilkan. Bahkan kalau masih tidak bisa, okelah merayakan Paskah. Tapi salib itu tidak diperlukan. Sehingga dalam sebuah dialog, kenapa teman-teman kita Katolik masih menempatkan Kristus ada di salib? Tapi kalau salib Kristen kan rata-rata sudah tidak ada Kristusnya. Ya kan? Karena sama-sama benar nih. Orang Kristen menganggap bahwa Kristus sudah bangkit, mati dan bangkit. Sehingga tidak ada di sana. Relik Kristus tidak muncul di salib-salib Kristen pada umumnya. Tetapi di teman-teman kita Katolik dan Ortodok Kristus masih ada, dua-duanya benar. Ya, kita mengatakan Kristus sudah bangkit sehingga tidak ada lagi di situ. Bahkan malaikat sendiri ngomong, kamu buat apa Maria mencari yang hidup di antara yang mati, begitu. Tetapi teman-teman Katolik dan Ortodok juga benar, supaya kita tidak salah. Karena di Golgota itu bukan cuma satu salib. Salibnya 3. Jangan sampai nanti yang kita pakai itu salibnya penjahat gitu loh maksudnya. Jadi kita yang harus menghargai itu salib Kristus. Makanya relik Kristus ada di situ. Karena setan seperti yang saya katakan tadi sangat membenci pengertian ini. Tapi kita akan belajar sebentar. Sampai-sampai seorang teolog dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer itu mengatakan demikian, cheap grace is Christ without cross. Jadi anugerah yang murah, keselamatan yang murah, atau saya sebut kekristenan yang murah, itu adalah yang tanpa salib. Karena salib itu tidak enak. Bayangkan 2000 tahun yang lalu lah kira-kira, pagi seperti ini hari Jumat, Kristus masih kurang tidur kan, gitu ya. Kemudian setelah disesah, ditanya macam-macam, pagi ini dalam proses-proses yang menyedihkan begitu ya. Dan berakhir nanti pukul 3 menurut sejarah. Tetapi itu seringkali akhir-akhir ini salib lebih tidak terlalu dihiraukan. Oleh karena itu pagi hari ini kita bersyukur gereja kita masih tetap ingin menghayati salib itu dan artinya bagi kita.
Ayat pembimbing yang akan kita baca sesuai dengan Rim, yaitu dari Yohanes pasal 3, itu sebenarnya secara kontekstual Tuhan Yesus sedang membahas sesuatu yang penting bersama seorang tokoh Farisi. Sengaja datang pada malam hari, Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, karena dianggap Yesus adalah rabi, guru yang benar dan seterusnya. Keingintahuan ahli Taurat ini begitu tinggi. Dan kemudian bercakap-cakap dan di sana muncul the new revelation. Pewahyuan baru dari Yesus sendiri perihal peristiwa yang kita rayakan pagi ini. Cukup lama ayat ini saya baca, tapi baru pada tahun ini itu sadar, ngeh korelasinya dengan berita Paskah. Ya, ini kita ambil sebagai tema pusat GBI Rock. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, ini adalah penggalan kalimat percakapan Yesus yang ketemu dengan Nikodemus pada malam itu, begitu ya. Salah satu pembicaraannya begini, Tuhan Yesus tiba-tiba menerangkan dan sama setelah berbicara tentang kebenaran, kekekalan, lahir baru dan seterusnya, Tuhan Yesus tajam. Ya ini saya sebut begini ya, Tuhan Yesus sedang menyampaikan sebuah pewahyuan baru. Karena belum ada satu orang nabi pun yang mengkaitkan peristiwa ini dengan kematian Kristus. Tapi Kristus mengkaitkannya kemudian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus sendiri kemudian yang menafsir, yang mewahyukannya, sudah pasti itu benar. Padahal dulu saya berpikir bahwa Nehustan, ular itu akhirnya Nehustan, itu jadi berhala pada ujungnya bagi orang Israel. Ceritanya itu ada di kitab Bilangan pasal 21. Waktu itu hampir tahun ke-40 Israel tidak masuk Kanaan dan Musa sebentar lagi akan mati begitu. Setelah penaklukan di daerah Arad kemudian masuk ke Horma dan di sana orang Israel kambuh penyakitnya, penyakit bersungut-sungut. Duh Musa, padahal sudah jalan lama ya, tinggal gonggongannya mau masuk. Ngapain kita dibawa muter-muter kayak begini? Ngomel. Lalu Tuhan marah di situ. Dan dikirimkanlah ular tedung, ular berbisa yang memagut mereka. Mereka dipagut oleh ular dan banyak yang mati. Tapi di tengah-tengah kesekaratan mereka itu, sementara racun ular itu makin mereka teriak, makin mereka bergerak, jantung makin terpacu, maka racun toksik itu akan segera mengenai saraf dan kemudian mati. Di tengah-tengah yang demikian Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong pokoknya. Belas kasihanmu ini. Turunkan belas kasihanmu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ya sudah kalau begitu. Buat ular dari tembaga. Dibuatkan ular dari tembaga dan naikkan itu. Nah ini ada ininya, gambarnya. Dan barang siapa nanti melihat kepada ular itu, maka yang sudah digigit ular tedung itu akan selamat, akan sembuh. Nah disinilah Kristus kemudian seperti ular yang ditinggikan oleh Musa. Kata-kata ditinggikan ini memang betul-betul meninggikan lebih dari. Diseberangkan maknanya oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Bahwa nanti seperti itu. Aku ini seperti ular tembaga. Tapi barang siapa nanti melihat, memandang ular tembaga itu. Ini berkata soal iman, maka dia akan selamat. Singkat cerita orang-orang yang memandang ular itu akan selamat. Hal yang sama kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Setelah berbicara tentang kelahiran baru, bagaimana mungkin dan seterusnya, Tuhan mengatakan nubuat ini. Dan sama artinya Tuhan ingin menyampaikan seperti ular tembaga yang ditinggikan itu nanti penyalipanku. Dan barang siapa
di tengah-tengah pagutan ular berbisa. Bukankah sebelum Kristus mati dunia berada dalam dosa? Semua kehilangan kemuliaan daripada Allah. Dan proses dosa yang merusak itu sedang menuju pusat kehidupan untuk membunuh setiap manusia. Tapi kebenaran yang sama berkata, tapi pada saat yang sama, ketika seperti orang Israel, hanya salibmu ku hidup, memandang kepada salib. Memandang kepada salib itu berarti percaya, maka kita akan selamat. Seperti itulah ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nikodemus. Nah, warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sampai mewartakan pentingnya penyaliban beliau. Karena ada apa? Paling tidak pagi hari ini ada 4 yang perlu kita belajar. Bagaimana kita memandang keselamatan adalah anugerah. Tapi tetap diperlukan respon. Mungkin ada ya di antara orang-orang yang digigit ular waktu itu tidak percaya. Aduh ngerasa wasno ular. Aduh rasakan memandang ular aku ini sakit. Mati sungguh dia. Tetap dibutuhkan respon dari orang-orang berdosa untuk memandang kepada salib itu. Dan di sanalah ada keselamatan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Tuhan taruh ada 4 hal yang perlu kita pahami. Makna dan arti salib buat kita. Supaya ketika kita memandangnya, keselamatan itu terjadi. Berlaku untuk sekarang, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dan dengan hal ini, sehabis khotbah ini, kita akan bawa terus salib Kristus. Dan kita hanya bangga dengan salib Kristus. Dan terus mengingat korban itu. Itu akan memampukan kita untuk berjalan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makna yang pertama yang ingin iblis sebetulnya tidak mau tunjukkan kepada dunia dan orang percaya adalah ini. Sebenarnya ketika Yesus dinaikkan seperti ular tembaga itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini perhatikan yang pertama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa yang dimaksud ditebus dari kutuk hukum Taurat? Ini saya sebut saja adalah sindrom kesempurnaan. Kita tahu hukum Taurat itu baik, tetapi pada akhirnya menjadi utopia, menjadi satu harapan yang tidak berujung karena tidak ada orang yang dapat memenuhinya. Karena kita tahu dari 10 hukum itu, ahli Taurat menjabarkannya dalam mitzvah Yahudi atau hukum-hukum Yahudi. Itu ada aliran yang namanya 611, jadi 611 aturan. Ada juga 613. Tapi yang jelas dari 10 hukum itu akhirnya jadi 600 lebih hukum. Yang 365 itu berisi jangan ini, jangan ini, jangan ini. Yang berkaitan dengan hukum 1 sampai 4 hubungan Allah dengan manusia. Kemudian yang 240 sekian itu nomor berikutnya berkata hendaklah, lakukanlah, hendaklah. Dan itu ribet. Di sana betul-betul diatur, sampai pun makan diatur. Kecapan mungkin diatur. Jalan diatur. Duduk diatur, bertamu ke rumah orang diatur, cuci tangan mau ke gereja ini juga diatur detail semua. Dan itu bagi orang Yahudi, walaupun mereka sudah bar mitzvah, sudah lulus sekolah Taurat itu, tetap ini menjadi sebuah kutuk. Mengapa? Karena saudara Yesus sendiri mengatakan, sebab barang siapa menuruti semua itu, tetapi satu saja luput, lali, makan gak cuci tangan gitu. Satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya. Bayangkan saudara. Siapa yang sanggup untuk mentaati hukum Taurat yang sedemikian? Makanya sindrom kesempurnaan istilah saya ini. Orang-orang yang datang kepada Yesus. Bukan orang sembarangan ini.
Nikodemus itu ahli Taurat. Dalam hatinya dia sudah berpikir gimana ini caranya. Dan kita lihat dalam beberapa kisah. Orang-orang yang menghubungi Yesus selalu, guru, semua sudah aku lakukan. Guru, semua sudah aku lakukan. Ada orang muda juga begitu. Lalu apa lagi? Supaya saya bisa, ada keraguan. Menjadi sebuah beban moral yang tak habis-habisnya. Dan fakta membuktikan, tidak ada seorang pun yang dapat memikul hukum Taurat dengan sempurna. Maka berbahagialah kita pagi ini. Karena ada di dalam Kristus. Tuntutan kesempurnaan untuk mencapai keselamatan telah gugur. Tapi bukan berarti kita tidak dituntut untuk sempurna. Tapi kesempurnaan yang kita kejar dalam Kristus adalah karena kita sudah diselamatkan. Amin. Maka kita wajib hidup sama dengan Kristus hidup. Jadi kebenaran terbalik. Amin yo. Jadi kebenarannya sekarang kita balik. Bukan lagi kita kejar itu supaya selamat. Kalau itu tidak ada orang yang bisa selamat. Termasuk kita pagi ini. Maka kebenaran ini oleh setan disembunyikan. Sehingga orang Kristen hidup dalam kungkungan terus. Akan keselamatan dan kekekalan. Saya mau beritahukan pada saudara pagi ini. Anda yang percaya dengan mulutmu dan mengaku dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau telah diselamatkan. Katakan amin. Dan kau dibaptis. Sudah. Kalau setan mulai mengintimidasi kita dengan hal ini, katakan, setan, ada tertulis bahwa aku sudah ditebus oleh Kristus. Taurat yang seolah-olah menjadi kutuk bagiku telah diselesaikan oleh Kristus. Ini kebenaran pertama. Ketika kita merayakan, saya bersyukur ada orang-orang baik seperti Mel Gibson, sineas yang hebat di Hollywood itu, yang kemudian membuat film The Passion of the Christ itu yang luar biasa. Tapi sayang iblis pun membelokkannya. Saya tahu sineas itu membuat untuk mengantar kita kepada penghayatan yang sungguh. Tapi iblis sudah rampas itu. Sehingga setelah nonton film The Passion of Christ, sisanya hanya apa? Hanya sedih, hanya susah, hanya menitikkan air mata. Tidak merubah kelakuan. Saudara, hati-hati. Tapi sebaliknya yang mengerti standar keselamatan, kita akan next level. Oke, aku akan hidup berpadanan dengan salib Kristus. Karena kutuk itu sudah ditanggung oleh Kristus. Tidak ada orang yang sanggup menjalani 613 hukum itu. Saya belum tahu, coba membuka literatur yang dalam begitu tentang 613 misva ini dalam bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa Ibrani, Greka, dan Inggris yang rumit. Jadi kurang bisa saya mengerti dengan sempurna. Kalau toh membaca di situ, aduh, angel saudaraku. Detail bagaimana. Dan itu sudah ditanggung kabar baiknya oleh Kristus. Katakan amin. Hal kedua, apa yang disalib pada Jumat Agung ini yang kita dapat, yang iblis tutupi ingin, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup yang sia-sia yang dimaksud di sini adalah perilaku kita hari ini sedikit banyak itu memang terwariskan. Minggu lalu Pastor Daniel mengatakan tentang ada persistent sins. Ada dosa yang terus berulang-ulang kita lakukan. Yang berasal itu sebenarnya dari natural sin. Dari dosa asal nenek moyang kita. Sehingga di dalam kita ini selalu ada kecenderungan hidup tidak benar. Dan berita baiknya adalah hari ini kalau saudara mengerti korban Kristus, beban itu sudah diangkat karena sudah ditebus dari cara hidup itu. Katakan amin. Jangan sampai engkau dimudahkan, istilahnya apa ya,
permisif, digampangkan. Oh enggak apa-apa, itu kelemahan manusiawi. Nenek moyang lu juga begitu. Kalau lu sekarang cuma bisa begini enggak apa-apa. Toh dulu nenek moyangmu juga begini. No, standar kita baru hari ini. Banyak orang tidak bisa bergerak dari titik rohani sekarang. Itu karena mau tidak mau. Karena merasa kena beban cara hidup yang sia-sia. Saya perlu beritahukan juga. Dengan ditebusnya kita dari cara hidup sia-sia. Kutuk-kutuk tidak baik dari atas kita itu sudah lenyap. Katakan amin. Asal saudara hidup benar di dalam Tuhan. Tidak peduli nenek moyang kita seperti apa. Engkau jangan terintimidasi dan mulai memaafkan dirimu. Sehingga akhirnya kita tidak bisa fight dengan kelemahan-kelemahan kita hari ini secara rohani. Ya wis gini bawaannya. Eka ini ngamuan dari dulu. Ye tahu kok, Eka ini ngamuan loh. Ya apa saudara? Saya ini memang ngamuan, saudara. Dari dulu saya ini ngamuan. Dari dulu ngamuan itu warisan cara hidup sia-sia. Dan tidak wajib saudara ikuti hari ini. Katakan amin. Percayalah Anda sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Sudahlah saya orangnya begini. Lalu memotret dirinya sendiri. Memberi gambar kepada dirinya sendiri. No way. Hari ini setan. Oke, saya tidak tahu mungkin nenek moyang di atas saya punya kesalahan. Tapi oke, sejak saya mengenal Kristus, di dalam Kristus saya sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Dan hari ini saya adalah ciptaan baru di dalam Dia. Katakan amin. Sudah tidak ada itu sudah. Kalau kita masih berkacang di situ selesai. Kita tidak maju-maju. Akibatnya apa? Nyata ketika firman diberitakan. Gereja yang benar aja, gereja yang menguliti kesalahan misalnya. Lalu kita permisif, tidak mau berjuang untuk menaikkan level kita. Karena kita merasa ya sudahlah. Padahal tidak tahukah kamu bahwa kamu tubuhmu itu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Thank you Adik Tina. Tadi kita dibeli dengan harga yang termahal. Dengan darah Kristus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika setan minta harga tertinggi, gak ada. Nyawa ganti nyawa, oke. Yuk jual gua beli, mungkin begitu Kristus. Siapa takut? Mati di atas kayu salib. Aloi lama sabatani. Berarti lunas dibayar. Itu termasuk juga kelemahan-kelemahan. Akibat pola asuh. Akibat warisan nenek moyang yang sia-sia. Akibat cara berpikir yang lama. Ayo sadari berangkat dari titik itu. Bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Katakan amin. Sudah. Tidak ada lagi. Sudah putus. Putus. Hal berikutnya, karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan lunas dibayar dan kita menjadi milik Allah, kita masuk next level. Yang ada sekarang adalah kita ini menjadi perabot-perabot yang mulia. Ada sebuah ayat yang bagus tapi jarang kita bahas. Jika seorang menyadari karena dirinya sudah selesai ikut dalam tebusan Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Saudara semua sekarang di dalam rumah Allah bisa menjadi perabot yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan amin. Tuhan, saya adalah perabot mulia, akan berusaha karena saya tahu tidak ada kutuk apapun. Karena sudah engkau tebus di atas kayu salib. Termasuk hidup sia-sia yang pernah diwariskan oleh nenek moyang sekalipun. Hari ini saya punya kemampuan baru. Dan selanjutnya bukan lagi menjadi manusia lama yang terus menerus kesedot dari hidup yang lama. Tapi saya mau jadi perabot yang mulia di rumah Allah. Melakukan hal-hal yang baik sehingga kita dipandang layak oleh Tuhan kita. Ini terjadi sebuah transformasi kedudukan dan status. Karena ingat, sebagaimana dosa, natural sin itu tidak terjadi karena perbuatan dosa saja. Tapi karena status kebersedosaan itulah.
Dan sekarang kita ada di dalam Kristus. Kita ini sudah kita bahas bulan-bulan yang lalu. Umat yang rajani, bangsa yang kudus. Pertanyaannya, Pak Andreas, apakah saya kudus? Ya. Saudara kudus atau tidak? Saudara jawab. Siapa yang yakin dirinya adalah umat yang kudus? Jangan ragu, angkat tangan semua saja. Ini kita declare ke Tuhan. Gini saudara, loh tapi saya kan masih ada dosa Pak. Kekudusan saudara-saudara masih bisa dimungkinkan saudara berbuat dosa. Tapi kekudusanmu itu bukan karena dirimu. Tapi karena keberadaan Allah di dalam saudara lah. Maka saudara menjadi umat yang kudus. Hari itu ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang stop, berhenti sampai di situ. Copot kasutmu, copot sepatumu. Karena tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Apakah karena gunung itu gunung yang keramat? Tidak. Gunung itu dianggap kudus karena kehadiran Allah ada di situ. Engkau itu umat yang kudus, sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Karena Kristus ada di dalam saudara. Dan itu harus saudara hargai. Dari titik itu ada titik balik untuk menuju kekudusan. Sekali lagi, pengejaran akan kesempurnaannya sekarang. Itu karena keberadaan Allah di dalam kita yang sudah menebus kita. Percaya ini sehingga iblis tidak punya cara lagi untuk menggocok kita. Saya lanjut. Kebenaran ketiga yang ingin Tuhan angkat tetapi ditutup oleh setan adalah hapusnya surat-surat hutang. Kalau cara hidup yang sia-sia tadi adalah berkenaan dengan kekinian hidup kita sehari-hari sampai ke surga. Dalam dulu kan ada pujian, dikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku dan seterusnya. Itu bertolak dari korban Kristus. Dan sekarang yang ketiga, kenapa? Ada apa di salib itu? Dengan disalibnya maka Yesus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ada bahasa yang lebih mudah di dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Kalimat itu jadi begini, waduh keren. Waktu malam saya baca ayat ini dengan terjemahan ini keren sekali. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Katakan amin. Yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati tadi. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dan memakukannya pada kayu salib Kristus. Katakan amin. Wow, powerful ini saudara. Hari ini terjadi 2000 tahun yang lalu atas kita. Sehingga kita semua tadi katakan kita orang yang layak di hadapan Tuhan. Coba bayangkan. Kita bisa berdiri di tempat ini. Semua karena ayat ini loh saudara. Andreas bisa ada di sini. Dan diizinkan oleh Bapak Gembala dan GBI Rock dan saudara sekalian untuk membagi firman. Bukan karena kebaikan. Tapi karena Tuhan yang melayakkan. Karena apa saudara? Kalau tanpa surat ini. Tidak ada seorang pun yang layak hari ini duduk di sini. Seandainya kita yang duduk di sini ini. Satu-satu aib kita dibuka oleh Tuhan dan disetel di sini. Kita semua akan pulang dengan rasa malu. Ingat, kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Tapi karena salibnya itu, dia mencoret semua bukti pelanggaran. Yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Saya nangis malam. Tadi pagi saya ngomong Tuhan. Maka ada sebuah pujian oleh seorang penggubah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapa yang layak saudara? Lalu siapa yang akan menghakimi saudaranya masing-masing? Wong kita ini sama-sama orang yang sudah dicoret semua bukti pelanggarannya.
Mulai hari ini berangkatlah dari titik ini. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Dan hargai keselamatan itu. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Sehingga apa? Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma bahwa bagi orang yang percaya kepada Kristus tidak akan ada lagi penghukuman. Tidak ada penghakiman. Mengapa? Karena buktinya sudah dicoret. Setan tidak punya alasan untuk mendakwa. Dan kalau kita ngerti ini, kita akan setiap hari tunduk. Tuhan, terima kasih. Ingat kata-kata ini. Kita ada sekarang karena keburukan kita ditutup oleh Tuhan. Sudah percaya saja. Kalau Tuhan mau buka saja aib kita. Selesai yang namanya Andreas. Selesai yang nama saudara-saudara yang duduk. Dan saudara tiba-tiba ada terpuruk di pojok sana. Tapi karena kasih Tuhan, Ia melayakkan kita. Oleh karena itu mari sebagai orang pendosa-pendosa yang diampuni oleh Tuhan. Pendosa-pendosa yang menerima penebusan. Pendosa-pendosa yang menerima pencoretan pelanggaran-pelanggaran perintah Tuhan. Ayo kita bergandengan tangan saling mengasihi dengan penuh kasih. Sekali lagi, karena kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Ini penting, saudaraku. Hari ini banyak orang tidak sadar akan ini. Dan seolah-olah merasa dirinya paling benar di hadapan orang lain dan di hadapan Allah. Pola-pola Farisi seperti ini adalah pembodohan yang dilakukan oleh setan. Makanya pada Paskah ini, syukurlah untuk ini. Tuhan terima kasih. Kau sudah lakukan itu semua 2000 tahun yang lalu. Dan start dari titik ini. Oh berarti kalau begitu saya boleh berbuat dosa. Tidak. Tapi dari titik itulah kita punya komitmen baru. Karena sudah mengambil daftar dosa itu. Dan memusnahkannya dengan memakukannya di kayu salib. Maka jangan membuat daftar dosa baru. Yang kembali memakukan Kristus di atas kayu salib. Memang dihukum ada namanya nebis in idem. Sebuah kesalahan tidak bisa didakwa 2 kali. Tapi bisa ketika muncul kesalahan baru dengan modus yang baru, dengan cara yang baru. Makanya Bonhoeffer ngomong, mari please jadi Kristen, jangan cheap. Saya ganti aja cheap Christian. Kristen yang murahan, yang tidak mau memikul salib. Bahwa sadar dirinya sudah ditebus dan hutang-hutangnya sudah diselesaikan. Dalam sebuah parabel Tuhan Yesus ngomong itu sama dengan orang ini diampuni 1 miliar ini utang 100 temannya dicekek maka tidak diampuni, termasuk itu semua di antara kita. Mari ini jadikan ini sebuah berkat di ayat ini. Jadi lebih bagus kalau begini. Yesus mencoret semua bukti pelanggaran Andreas, yaitu daftar-daftar perintahnya yang Andreas sering tidak taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memekukannya pada salib Kristus. Ganti dengan nama saudara masing-masing. Dan mulai hari ini, Tuhan, Roh Kudus dan Firman, tolong bantu saya untuk tetap hidup di dalam kebenaran yang baru ini. Tuhan memberkati. Berikutnya yang tadi, kita ditebus dengan harga mahal, kata pujian adik Tina tadi. Dan kita diberi derajat yang baru. Karena ingat, pada waktu kamu tanpa Kristus, itu tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Akhirnya, tanpa pengharapan. Mengapa? Tanpa Allah di dalam dunia ini. Perhatikan bagian terakhir, karena korban Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh quote and quote dalam tanda petik, sudah menjadi dekat dalam tanda petik oleh darah Kristus.
Kita yang dulunya tanpa Allah, tanpa Kristus, dengan korban Kristus itu tadi dibeli dengan harga termahal, tadi dengan sesuai pujian kita, derajat kita sekarang diangkat. Saya ingatkan saudara dengan sebuah peristiwa ini. Ketika ada seorang yang datang kepada Yesus, perempuan Sirofunike, berkata kepadanya, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, biarlah anak-anak yang kenyang dahulu. Konteksnya itu. Dahulu kita ini jauh. Tidak sebanding dengan umat Allah, umat Israel. Tuhan Yesus sendiri ngomong kepada perempuan, biarkan anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah maaf permisi kata, sudah perempuan, tetapi juga bukan orang Israel lagi. Jomplang. Lu gak derajat, gak level gitu loh. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi meskipun saya di anjing-anjing nih, tapi anjing di bawah meja kan bisa makan rempah-rempah, remah-remah yang dijatuhkan untuk anak-anak. Itu konsep dulu sebelum Kristus disalibkan. Jadi kelas masyarakat seperti itu. Yahudi asli, keturunan asli. Kalau itu veteriner itu stambum, asli gitu. F1 bukan F1 masih asli. Ya Anda nilainya 1. Cowok. Perempuan tinggal separuh. Kafir lagi. Minus. Nah kita ini termasuk sudah di bawahnya entry level. Level yang paling bawah. Sudah kafir. Bukan keturunan Abraham, tidak tanpa Allah di dunia ini, sudah mau apa buang. Tapi berkat salib itu, kita itu diangkat. Level kita dijadikan sama dengan keturunan Abraham. Katakan amin. Dan berhak menerima janji-janji kekal itu. Kalau dulu dianggap seperti itu, sehingga sudahlah kamu tidak level. Tapi di dalam Kristus, coba, Alkitab sudah melihat dahulu bahwa memungkinkan orang-orang bukan Yahudi seperti Andreas dan kita semua pagi ini berbaik kembali dengan Allah. Syaratnya kalau dia memandang ular tembaga itu, syaratnya kalau mereka percaya kepadanya. Katakan amin. Ada kemungkinan kabar baik itu diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham dan janji ini. Melalui engkau Allah akan memberkati seluruh umat manusia di atas bumi. Dengan percaya kepada Kristus kita akhirnya masuk kepada janji. Dan ini saudara, ini sekaligus menjadi penutup renungan kita. Dan ini makanya kita pun jarang di mimbar ini keluar khotbah berkat. Tapi di sini saudara terima berkat juga secara jasmani. Coba dahsyatnya. Abraham percaya maka ia diberkati, ayat selanjutnya. Begitu juga semua orang yang percaya akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Katakan amin. Ini luar biasa loh saudara. Hak kita untuk menerima legasi, menerima berkat warisan. Bukan hanya keselamatan, tapi berkat-berkat yang dinikmati Abraham pun akan bisa kita nikmati di dalam Kristus. Kita punya persamaan hak. Baru-baru ini kan viral di medsos. Seorang anak kemudian, ya di Jawa Timur inilah. Orang tuanya tidak boleh masuk tokonya di Sidoarjo. Rame kan itu. Ditolak. Kemudian dalam satu slot video yang lain, mantunya melok-melok satu kalimat. Kamu orang luar, tidak berhak di dalam keluarga titik-titik ini. Itu nanti cari sendiri kalau saudara ada ya. Nah, seperti itu lebih sadis lagi sebetulnya. Andreas sudah tidak ada peluang. Anda itu golongan anjing yang ada di bawah itu loh. Tapi berkat salib Kristus, kita sekarang didudukkan sejajar. Bukan hanya berkat keselamatan, tapi juga diberkati bersama-sama dengan Abraham. Kita menikmati berkat-berkat yang bisa kita nikmati hari ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Kita dibenarkan dari kutuk hukum Taurat. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, saudaraku ya. Dan itu hal yang kita mesti yakini betul dan kita fahami.
Dan dihapuskannya surat hutang. Dan yang terakhir, kita diberikan hak yang sama sebagai anak-anak Allah. Termasuk untuk menikmati berkat-berkat Abraham. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Teman-teman yang memainkan praise and worship, tim silahkan naik. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tetapi aku, maka sikap ini setelah Paskah. Sekali-kali tidak mau bermegah lagi. Selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sikap kita semua. Dan berjalan terus, bawa terus itu salib. Salib itu enak dan ringan. Dan jangan keburu-buru ditolak. Kebenaran ini dimengerti, saudara berangkat dengan pengertian yang baru. Dan Tuhan memberkati. Happy Good Friday, jemaat yang dikasihi Tuhan.